Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanhariha la yazigu anha illa halik salawatullahi wa salamuhu alaihi. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Dharatul Abrar insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang amat banyak sehingga tak ada satupun makhluk yang bisa menghitung jumlahnya. Salawat serta salam kita curahkan atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami untuk menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan larangan gulu dalam agama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu fid din. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din." Jauhkanlah dari diri kalian dari gulu, yaitu berlebihan dalam agama, karena sesungguhnya sikap gulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap gulu yaitu atau berlebihan atau melampaui batas dalam agama adalah sikap yang tercela dan dilarang oleh syariat. Sikap ini tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya, juga tidak akan membuahkan hasil yang baik dalam segala urusan, terlebih lagi dalam urusan agama. Gulu dalam agama itu sendiri adalah sikap dan perbuatan yang berlebih-lebihan, melampaui batas apa yang dikehendaki oleh syariat, baik berupa keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gulu dalam bentuk keyakinan misalnya sikap berlebihan kepada seseorang, misalnya meyakini para wali dan orang-orang solih sebagai orang-orang yang maksum, yaitu bersih dari dosa. Contohnya adalah keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah terhadap ahli bait dan keyakinan orang-orang Sufi terhadap orang-orang yang mereka anggap wali. Gulu dalam bentuk ucapan misalnya puji-pujian yang berlebih-lebihan terhadap seseorang, doa-doa dan zikir-zikir berlebihan. Misalnya puji-pujian kaum Sufi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wali-wali mereka. Adapun gulu dalam bentuk amalan, perbuatan, misalnya mengikuti was-was atau keraguan dalam bersuci atau ketika bertakbiratul ihram, sehingga kita dapati seseorang berulang-ulang berwudu was-was karena was-was. Demikian juga seseorang yang berulang-ulang bertakbiratul ihram karena anggapan belum sesuai dengan niatnya. Ada satu jenis gulu lagi yang perlu diwaspadai, yaitu gulu dalam semangat. Jenis ini biasanya merasuki para pemuda yang memiliki semangat keagamaan dan berlebih-lebihan, akan tetapi dangkal dalam pemahaman agamanya, sehingga mereka jatuh dalam sikap sembrono dalam menjatuhkan vonis kafir, fasik dan bid'ah kepada orang lain. Berlebihan dalam segala hal tentu tak membawa manfaat apapun. Demikian juga berlebihan atau gulu dalam menjalankan agama meski dilandasi dengan niat yang baik sekalipun. Sikap gulu tak lain hanya akan membawa kita menuju kesesatan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati, berhati-hatilah kalian dari sifat berlebih-lebihan di dalam agama. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 77. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-A'raf ayat 33. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Sebelum kami tutup, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya dengan menundukkan hati dan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, santri Ziratul Abror, dan umat muslimin dan muslimat, dan agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laisal firaqu bil firaq bal firaqu bisyauq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.